Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya Sudiono di channel Sudiono Masyadi. Semoga kita semua sampai hari ini, sampai malam ini, sampai detik ini tetap diberi perlindungan Allah, kerahmatan, kebarokahan dalam hidup kita, taufik hidayah dan inayah, diberikan kebahagiaan lahir batin dunia akhirat, diberikan furqan untuk membedakan yang benar dan salah, kesehatan terutama juga penting, dan diberikan selalu hati yang penuh rasa syukur, yang ridho, yang luas seluas samudra ya. Terus diberikan juga kedamaian hati, ketenangan batin, ketentraman jiwa ya, dan keberuntungan di dunia dan akhirat. Karena tanpa keberuntungan sia-sialah kebaikan yang kita lakukan gitu. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang sudah tidak ada di atasnya lagi, orang beruntung gitu. Orang baik belum tentu beruntung gitu, karena suatu ketika dia sebetulnya orang baik, tapi karena mungkin ada faktor lain dia jadi tidak beruntung gitu, mungkin tertipu, akhirnya dia jadi berbuat yang tidak baik padahal dia orang baik gitu, karena kurangnya ilmu atau karena ya banyak hal lah gitu, karena cobaan yang begitu berat sehingga dia tidak kuat padahal dia orang baik gitu. Jadi kita minta sama Allah yang membolak-balikkan hati ya, yang muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika. Oke, salam sejahtera semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, santi, salam rahayu sagung indumati buat semua teman senusantara. Kali ini saya ingin meneruskan cerita. Jadi cerita yang diminta oleh salah satu netizen saya untuk cerita pengalaman-pengalaman waktu berkumpul dengan para habaib ini. Jadi mereka semua pada masa itu ya, tahun 90-an ya, ada yang habib yang kasar-kasar juga ada lah gitu. Biasanya mereka yang kasar tuh habib yang Syiah gitu, biasanya gitu. Tapi habib yang sunnah itu enggak biasanya waktu itu ya gitu. Tapi tidak tahu belakang ini nih, gara-gara ada, yaitu setelah ada FPI, nah, udah mulai nih yang kasar-kasar muncul gitu, kayak dibahas, terus apa, Bebrisik, Taufik Asegaf, Hanif dan sebagainya, banyak lah gitu. Bahkan yang halus-halus kayak Bim Novel juga itu sekarang sudah ngomongnya kasarnya kayak gitu. Oke, pada saat dulu saya hampir tidak pernah menjumpai habib seperti itu. Kulturnya kan Jawa ya, halus ya mungkin ya gitu, jadi enggak mungkin disembunyikan atau bagaimana, nggak tahu gitu. Tapi yang saya tahu itu seperti itu ya. Salah seorang itu ya guru saya itu Habib Tuhar bin ya. Kemarin saya cerita tentang ketika kita perjalanan kan sampai Sleman Jogja, kita ketemu abahnya Habib Husin, lalu terus ke apa namanya, ke Sleman juga, itu tempatnya Mbah Bajuri gitu. Nah, waktu itu kita di tempatnya Habib Husin tuh sempat ngobrol-ngobrol gitu ya. Memang pada saat itu juga ada hal-hal yang kita tidak mengerti, tapi karena memang disajikan dengan kitanya khusnudon, beliaunya sendiri juga tidak memamerkan gitu loh. Kita juga ya nggak mempertanyakan gitu loh, misalnya begitu. Jadi taruhlah pada saat jamnya sholat mereka nggak sholat, tapi kalau di antara kita kan ada yang nggak ikut-ikutan nggak sholat, dibentak gitu loh, kamu ngapain sholat gitu. Jadi kan kita yang penting kita kan catat omongannya baik gitu, maksudnya omongan baik, tapi kelakuan ya kita nggak tahu. Kalau yang hubungannya dengan pribadi dengan Allah kan kita nggak tahu ya. Katanya kalau dulu itu kan kalau tasawuf
model-model Syekh Siti Jenar apa kan ya beda lah dengan sing model-model Kanjeng Sunan Kali gitu lah gitu. Jadi hal-hal yang kita tidak paham dulu memang ya sampai sekarang pun begitu mungkin ada kan gitu, tapi kan kalau selama itu nggak ada hubungannya dengan kemasyarakatan kan gitu. Misalnya kalau sekarang ada kasus-kasus pemalsuan makam dan sebagainya, itu ranahnya kan ranah umat bukan pribadi gitu kan, jadi harus diklarifikasi gitu. Oke, terus pada saat itu kita sudah terus apa namanya, waktu kita pamit itu kan ya beliau itu kalau kita datang jam berapapun tuh dibukakan pintu tanpa ada rasa cemberut atau apa gitu. Mau jam 1 baru datang. Kalau saya beberapa kali datang ke tempat beliau, Habib Hussein bin Ali bin Abu Bakar bin Umar bin Yahya itu dibukakan santai gitu. Ya malam-malam menyediakan makanan juga buat kita apa gitu ya, repot gitu. Ya saya sendiri ya kagumnya di situ gitu loh. Jadi mereka itu punya budaya menghidupkan malam gitu. Gitu. Tapi dengan catatan pamitnya nggak boleh kita yang ngatur, dia yang kalau dia belum boleh kita belum boleh pulang itu. Gitu. Jadi kan kalau datang silahkan kamu mau jam berapa aja, kalau pulang terserah saya, kamu mau pulang jam berapa terserah saya gitu. Udah gitu kita, yang ada peristiwa aneh waktu itu ketika kita satu mobil tuh mau pulang itu, kita dibawain salak pondo itu dua keranjang dua keranjang waktu itu. Kita mau pulang itu beliau dari salaman biasa ya, cium tangan lah, di Jawa juga cium tangan banyak, kenapa yang aneh itu. Kita dengan orang tua juga cium tangan, bahkan saya dengan saudara-saudara misanan yang lebih tua saja saya juga cium tangan gitu biasa. Terus beliau cuma bilang begini, hati-hati ya. Tahu-tahu semua itu pada nangis gitu loh. Jadi beliau bilang hati-hati itu kita udah mau masuk mobil gitu, sebagian udah masuk sebagian belum, tapi waktu mendengar dia bilang hati-hati ya semua nangis. Saya tuh heran gitu, kenapa seperti ada energi masuk dada kita sewasak terus kita nangis gitu loh. Semua orang 7 tuh nangis semua gitu loh. Masuk mobil, di dalam mobil pada nangis. Itu hal-hal yang saya anggap ya kenangan yang sulit dilupakan, yang jarang saya temui gitu. Itu hal yang itu. Nah itu kemudian terus kita kalau di Magelang mampir di tempatnya Habib Zain Assegaf lah. Beliau itu punya keistimewaan ya, kalau Habib Zain itu kalau punya tamu gitu, tamunya kurang ajar ya jadi dimarahin gitu kan. Kalau Habib Zain ibaratnya gini, dia bilang begini, kalau monyet ya tak perlakukan seperti monyet, kalau kerbau ya tak perlakukan bagaimana saya memperlakukan kerbau, kalau ular ya saya tutup gitu, ibaratnya kayak gitu kan gitu. Ibaratnya kan manusia itu beda-beda sifatnya. Kita sendiri kan tahu teori bahwa manusia itu adalah binatang yang berakal lah. Ketika akalnya tidak dipakai, maka yang muncul adalah binatang. Dan binatangnya manusia itu beraneka ragam. Nafsunya, penggambaran nafsu itu kalau dilihat orang-orang khawas tuh macam-macam. Ada yang bentuk monyet, bentuk sapi, kerbau, anjing, buaya, ular dan sebagainya gitu. Jadi nafsunya manusia tuh, kita itu ditakdirkan untuk punya nafsu yang bentuknya berbeda-beda. Makanya ada orang yang nafsu sekali kalau judi, nafsu sekali. Ada yang nafsunya itu berkelahi aja, pengen berkelahi. Ada yang nafsunya itu pengen perempuan aja, perempuan gitu. Nafsunya manusia itu beda-beda gitu. Nafsu ya, nafsu syahwat, nafsu amarahnya itu beda-beda. Nah, di situ kalau Bibisan kan memperlakukan orang itu dengan itu gambaran nafsunya itu. Kalau orang itu memang bisa mengalahkan nafsunya walaupun tidak 100%, artinya dia orang yang termasuk jenis manusia yang baik, yang dia menghargai sebagai bentuk manusia. Tapi kalau sudah nafsunya menguasai, itu kan sudah termasuk dalam tanda kutip secara hakikatnya bentuk hewan, sehingga beliau juga memperlakukan ya begitu, kasar dan sebagainya, dia perlakukan begitu. Jadi beliau sendiri mengatakan kalau monyet yang saya perlakukan monyet, kalau manusia tak perlakukan manusia gitu. Ibaratnya gitu. Nah, tapi kalau di tempatnya Habib Zain Assegaf itu terkenal menyamakan semua orang. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangan gitu. Jadi kalau metodenya Habib Zain
bin Yahya ini lebih praktis ya gitu, nggak menyusahkan diri sendiri gitu. Mungkin kalau sekarang kayak Gus Bak gitu ya. Kalau Bibjen Asgaf enggak, ya mungkin kayak Bahmon gitu. Jadi Bibjen Asgaf tuh kalau sama Bibjen kan beda marga tapi berteman dari kecil gitu, dan jadi kayak kalau manggil namanya Sin gitu. Nah, kalau Bibjen manggil Bibjen Asgaf ya Zen gitu. Nah, posisi seperti itu kan Pak Bibjen tuh apa ya, ketemu orang tuh menghormati banget. Bibjen itu uniknya kalau duduk tidak pernah duduk bersila. Dia menghadapi tamu gitu, entah berapa orang gitu, kiri kanan gitu, depan. Dia kalau duduk selalu tahiyat. Saya sendiri heran gitu. Duduknya itu selalu tahiyat gitu. Kok enggak capek kakinya itu? Itu sampai berapa jam pun duduknya tahiyat. Jadi kalau dia capek gitu tahiyat kanan ya tahiyat kiri gitu. Nah, kalau dia tuh punya tamu single di sebelah kanan dia akan tahiyat kiri. Karena dia nggak mau apa kakinya mengarah ke tamunya. Jadi benar-benar adabnya luar biasa Bibjen tuh. Sangat sopan sekali terhadap siapapun, walaupun itu monyet kan ibaratnya gitu. Tetap dihargai gitu. Dia tuh nggak pandang bulu gitu. Gitu. Jadi kalau Bibjen nggak setuju sifat seperti itu menyusahkan dirinya, wah capek banget kan, tentu saja gitu menghadapi orang segala macam dengan sama gitu, ibaratnya gitu. Nah kalau Bibjen seperti itu, jadi ciri khasnya dia itu, jadi tahiyatnya itu kalau dia menghadapi orang, bicara orang di sebelah kanannya dia tahiyatnya tahiyat kiri, jadi kakinya nggak menghadap orang itu gitu. Tapi ketika dia itu diajak bicara orang yang di hadapan sebelah kirinya, dia akan tahiyat kanan gitu. Nah ketika di kiri kanannya ada orang, dia akan menekuk kakinya di kiri dan kanan ke dalam. Saya tuh mengamati itu, luar biasa. Dan beliau itu hampir tidak tahu saya tidurnya kapan. Tamunya itu dari pagi sampai malam itu yang ngajak ngobrol ganti-ganti gitu. Dia paling pamit kalau udah sholat jamaah, habis itu makan bersama, pasti itu tidak ada tamu yang nggak dikasih makan, selalu dikasih makan gitu. Jadi nggak usah pusing jajan di luar, di situ pokoknya selalu dikasih makan gitu, pagi siang sore gitu. Kalau yang saya kan pernah nginep 2 hari gitu tuh, nunggu antrian itu ya, makan pagi makan siang makan sore, kita bertujuh itu gitu. Dan dia punya waktu itu, sekarang sih sudah dibangun ya bagus. Waktu itu rumahnya itu dari kayu yang kuno itu, yang apa, yang rendah gitu, nggak tinggi gitu pintunya ya. Kalau orang yang tinggi itu nunduk gini kan gitu. Tapi untuk apa namanya, MCK-nya bagus sekali, keramik, jadi bawah keramik, samping keramik gitu. Jadi untuk kamar mandi dan WC-nya itu bagus sekali, dan tempat nyuci para santri bagus sekali gitu. Jadi tapi rumahnya sangat sederhana, cuman beralas tikar gitu. Jadi bawahnya itu semen terus dikasih karpet gitu aja gitu. Sebagian yang belum dikarpet jadi tikar gitu, sampai belakang gitu semua gitu. Itulah terus jadi keistimewaannya Bibjen itu gitu. Ya dulu saya juga pernah di pesani Bapak Bibjen gitu, kalau waktu pamit gitu kan dibisikin gini, jangan lepas ya sama Tohir, jangan lepas ya sama Tohir. Saya itu kalau dia ngomongin gitu malah berpikir saya, yo maaf ya, saya mungkin terlalu narsis atau terlalu, saya pikir wah ini berarti mau ada masalah. Enggak ada apa-apa kok, dinasihati jangan lepas ya sama Tohir, jangan lepas sama, betul. Setelah dia nasihati itu, saya sama Bib Tohir bertengkar hebat, akhirnya pisah gitu. Saya tuh pisah sama Bib Tohir 2 kali gitu. Karena saya itu orangnya nggak mau gitu loh, terlalu dikeras gitu nggak mau. Saya itu orangnya kalau ya gitu, orang Jawa kan kalau diapiin apa dilembutin, kita lembut, lebih lembut lagi. Tapi kalau udah dikasarin, kita nggak mau, bener-bener kita akan apa namanya, memberontak gitu kalau dikasarin gitu. Ibaratnya kita itu sudah berusaha semaksimal mungkin masih disalahin gitu. Walaupun Bibter sendiri juga dia punya alasan tertentu gitu, yang menurut dia punya keyakinan bahwa ada kalanya saya di shock terapi seperti itu gitu. Tapi memang
Ya saya ya menjalani seperti itu. Mungkin rencananya memang saya harus pisah dulu supaya nanti kangen lagi atau bagaimana, nggak tahu itu. Gitu. Dia kan sering dulu kalau pas muarah yang terakhir itu, awas ya kalau saya mati. Awas ya kalau saya mati. Dia sambil mukul-mukul lantai itu. Awas nanti, lihat kalau saya sudah mati gitu. Jadi ancamannya unik guys. Coba teman-teman mikir, ngancam kok malah awas kalau nanti saya mati gitu. Jadi ya, saya sempat lihat rekaman dia gitu. Sekarang kalian seperti jual mahal. Nanti kalau saya sudah tiada, lihat kalian nanti. Kalian akan sangat kehilangan saya. Itu. Ya, itu mungkin itu maksudnya. Jadi ketika dia mati memang betul. Ketika dia sudah meninggal itu saya rasanya hampa sekali. Udah lama, sampai berapa bulan itu saya merasakan. Saya juga nangis, tapi tiba-tiba di jalan naik motor nangis gitu kalau inget gitu. Karena seperti kehilangan seorang bapak gitu. Ibaratnya gitu. Gitu. Jadi dia keras tapi maksudnya bagus. Dan saya pernah kok dipuji sama jempol dua sama dia. Waktu itu kan Bebjan Asegaf tuh mantok ke. Jadi dia punya murid, mukhibinnya itu orang miskin, bujang gitu. Terus kan nggak, pekerjaannya juga belum mapan gitu. Sama Bebjan dicarikan istri gitu loh. Dijodohin gitu karena memang dia nggak pede, dijodohin. Nah dijodohin, habis dijodohin itu semua, nggak cuman dijodohin doang, semua biaya pernikahan apa ditanggung Bibjen semua, pesta nikah semua Bibjen ya. Kita yang sebagai orang dekat Bibjen juga dimintai tolong, akhirnya kita dimintai yang merchandise-nya apa, cendera matanya itu dibagikan ke kita dibagi cendera mata gitu untuk bikin gitu. Waktu itu bikin 1000 berapa gitu, tapi mendadak gitu. Jadi kita itu semua mukibinnya di Semarang, muridnya Bibtoir kan, Bibtoir karena kalau sama Bibjen manggilnya kan Ami gitu ya, paman. Nah, kemudian kita tuh satu kampung yang bus, ada yang bagian nyetak stikernya, ada gini gitu, ada yang bagian itu gulingin benangnya gini ke bambunya itu apa, pokoknya gitu. Itu sampai kita nggak tidur sampai hampir 2 hari kalau nggak salah ya. Yang lain udah nyerah, taruh, udah nggak kuat. Waktu ke Magelang tuh nganter itu kalau nggak salah tuh 600-an gitu, harusnya tuh 1000 lebih gitu. Nah terus waktu itu udah kita cuma 600 berapa gitu. Nah terus habis gitu apa namanya, tak tutup nih lampunya, apa namanya, terus di perjalanan itu tuh kita udah berhenti semua, udah rasanya udah mau pingsan, udah mau mutah, udah kepala pusing apa pokoknya gitu, karena kita nggak tidur, tapi nggak tidurnya tuh nggak begadang, nggak nyantai, kerja gitu loh, kerja ngerjain itu gitu. Nah posisi ngerjain itu tuh apa namanya, terganggu lampu. Oke, ngerjain itu tuh, itu saya itu tetap ngerjain. Jadi saya sampai sandarkan kepala saya gitu, kepala saya sandarkan itu, posisinya itu saya nyandar di jok apa, di sandaran mobil gini, saya ngerjain sampai gini, saya ngerjain aja itu. Udah orang mau pingsan gimana sih, tapi tetap ngerjain terus. Udah saya nggak apa, lumayan dapat 1, dapat 2 perjalanan dari Semarang ke Magelang itu saya tetap ngerjain gitu. Nah besoknya itu udah selesai semua acara gitu, kita juga nggak ikut acara resepsinya, kita nyerahin barang itu terus kita pulang gitu. Posisi juga masih kurang gitu, mungkin ada undangan yang nggak kebagian itu, tapi namanya kebanyakan apa yang hadirkan muhibin ya nggak masalah lah gitu. Nah terus kita pulang. Nah besoknya sih pas Bibtu Heru datang ke sebelah, ke gang sebelah gitu, saya kan pas ada kuliah atau apa gitu saya nggak hadir. Terus ada teman laporan sama saya, kamu kemarin dirasanin Bib Thohir. Dirasanin apa? Bib Thohir itu marah-marah. Kalian tahu nggak tafsirnya la yukallifu wa nafsan illa wus'aha gitu. Jadi Allah tidak akan menguji seseorang kecuali sebatas kemampuannya lah. Sebatas kemampuan tuh bukan kayak kalian kemarin tuh, enggak. Kalau kalian kemarin tuh mampu saya segini kok, itu yang bener tafsirnya enggak seperti itu. Tafsirnya itu sebatas kemampuan tuh kemarin itu sudah dipraktekkan oleh Yono. Kalau kamu mau tahu, Yono kemarin itu sudah
mempraktekkan isi ayat itu, la yukallifu nafsan illa wusaha. Jadi dia benar-benar mati-matian, tidak akan berhenti sampai pingsan baru berhenti. Artinya ketika pingsan itu yang memberhentikan kan Allah, bukan kalian sendiri. Jadi batas kemampuan usaha itu kalau kalian udah deger-deger gitu, ibaratnya udah beban yang harusnya 50 kilo kalian ngangkat 70 kilo kan begitu beratnya, itu ya seperti itulah bila usaha itu. Jadi tolak ukurnya sampai pingsan itu baru Allah yang menghentikan, bukan kalian belum maksimal sudah berhenti, itu bukan itu mas. Jadi yang kemarin itu terus beliau katanya tuh ngentongin jempol 2 ya, alhamdulillah gitu. Ada cerita-cerita lain yang banyak sekali lah, intinya beliau memuji saya itu. Tapi ada juga ya pernah beliau itu mengenyek saya gitu, menghina saya, mungkin maksudnya membangkitkan atau gimana gitu. Jadi sebetulnya dia pernah punya murid yang namanya Suryo, orang Kalimantan gitu. Suryo itu pernah tidak tidur sama beliau itu 15 hari. Itu bukan santai, enggak, ngurusin anak-anak, keperluannya anak-anak, rebutnya. Jadi ada masalah banyak, jadi beliau itu 15 hari itu mondar-mandir. Ada yang masalah keuangan, ada masalah apa tuh. Saya pernah tuh masalah keuangan sampai saya disuruh ke Gresik itu, ke tempatnya orang kaya yang dermawan Pak Haji Abdurrahman itu. Saya disuruh bawa buku nasabnya beliau gitu ya, dari Robiul Adalawiyah sebagai jaminan gitu, mau pinjam uang. Lah uang itu buat siapa? Buat Muhibin. Itu ada yang punya banyak utang, jadi dia itu malah membayarin utangnya Muhibin itu. Jadi anak Muhibin yang dibayarin itu menurut saya juga nggak pantas, karena dia itu nakal sekali. Dia nakal gitu. Jadi uang itu sembarangan buat, ya itu tadi yang waktu di Surabaya di astagfirullah itu. Terus ada lagi Muhibin lainnya ya juga itu kesulitan uang yuk. Itu ya saya nggak sebutkan namanya ya, dia ngerokok perempuannya gitu. Itu diopeni sama Habib Tahir. Kita tuh suruh sampai 3 hari baca rotib tuh 40 kali setiap hari, sampai 3 hari ya, seminggu kalau nggak salah, di rumahnya dia gitu, yang punya utang banyak itu. Yang punya utang tuh udah gini aja, udah pokoknya udah nggak bisa mikir gitu, utangnya banyak, ditagihin orang banyak. Jadi Habib Tahir sampai secara syariatnya saya itu disuruh cari utangan untuk membayar utang orang itu gitu. Syariatnya itu sampean dengan jaminan itu buku nasabnya Habib Tahir. Jadi kalau kalian berpikir bahwa habaib itu semua morotin, enggak semua gitu. Tapi bukan berarti saya mendukung pengingkaran mereka terhadap terbongkar nasab ini dari DNA dan tesis. Enggak, saya tetap mendukung tesis, mendukung tes DNA. Tapi masalah kalau dulu ketika orang belum tahu masalah ini, ya jangan digeneralisir. Karena saya melihat sendiri guru saya itu benar-benar pengen menyelesaikan masalah-masalah Muhibinnya itu luar biasa gitu. Bayangin aja, Muhibinnya punya utang, dia justru utang untuk bayar utang itu gitu. Jadi tanggungan dia gitu. Itu kan. Walaupun nanti pada akhirnya kan kalau sudah tumbuh kesadaran diri kita semua kerjasama untuk nolong anak ini gitu. Kemudian kalau sudah tertolong kan jadi bahu membahu lagi untuk gitu maksudnya. Jadi itu hidup berjamaah seperti itu. Itu pernah gitu. Jadi sampai kemana tadi Bibjen gitu, Habib Tahir itu. Habib Tahir itu ilmunya jadi double dari banyak orang-orang istimewa gitu lah. Jadi ilmunya Bibjen masuk, ilmunya abahnya Habib Hussein masuk, juga ilmunya dari gurunya Ustadz Muhammad Ba'bud masuk. Jadi beliau itu mengajarkan, kalau kepada teman saya bilang tuh, kamu itu kan, teman saya akhirnya kan diserahkan juga ke Habib Tahir sama dengan saya, diserahkan oleh abahnya gitu. Lah kamu itu disuruh abah, dikirim abah ke sini itu karena kamu dari abah baru 1 rel, kemudian saya suruh nambahi 1 rel lagi. Nah kalau kereta api cuma 1 rel tuh nggak bisa jalan seperti kamu itu. Jadi teman saya itu hidupnya lucu gitu. Hidupnya itu hakikat dulu baru syariat nyusul. Aneh, harusnya kan syariat dulu. Dan karena
beberapa faktor pertimbangannya dia langsung dihajari hakikat dulu. Nah, baru syariatnya nyusul gitu. Jadi nanti sempurna. Berapa menit itu ya? Oke, udah 25 menit. Nah, jadi teman-teman itu part 3 ya. Jadi itu waktu perjalanan saya dengan beliau itu. Nanti ada part 4 apa enggak ya? Ya pokoknya kalau diceritakan semua ya sampai part berapa gitu loh. Ya nanti ya yang punya permintaan ini saya juga mohon maaf, ini juga moodnya saya kan tidak selalu itu, terus daya ingat saya tidak selalu bagus. Mungkin suatu ketika kalau saya ingat saya pengen cerita ini ya saya cerita gitu aja gitu. Ya banyak sih namanya berapa tahun kan gitu kan gitu yang perlu diceritakan itu, jadi hal-hal yang menarik perhatian saya saja gitu. Kalau masalah keajaiban keanehan saya pikir nggak usah diceritakan ya, soalnya itu hal yang biasa lah, itu kan bukan tujuan kita gitu loh. Gitu saya juga mengalami sendiri gitu loh, berdua dengan beliau ada keanehan-keanehan tuh ya udah saya anggap biasa namanya ya. Dari dulu kan saya prinsipnya begitu, nggak ada yang perlu dibanggakan gitu, apalagi cuman hal-hal yang keajaiban seperti itu biasa gitu loh gitu. Karena Allah ya mengizinkan kan ya terjadi, kalau nggak mengizinkan ya nggak bisa terjadi gitu. Ya udah sampai di situ dulu teman-teman. Itu tadi Habib Istimewa part 3. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Yang tidak menyukai ya tidak, monggo. Yang menyukai ya alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesempatan untuk bisa bertemu lagi di masa mendatang dalam situasi yang semakin baik dan semakin baik. Itu ya. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salam salam, santi santi santi, rahayu sagung itu mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.